Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat ibu semuanya? Semoga keadaan sehat ya dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan makhluk hidup dengan ekosistem secara baik dan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menjelaskan pamflet secara tepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan guru menjelaskan, siswa mampu menuliskan perilaku, gotong royong, dan kekeluargaan secara benar. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan, makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan juga dengan komponen tidak hidup yang lain. Rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Perhatikan gambar anak-anak ibu. Pada gambar ini terlihat tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu juga seterusnya. Hewan konsumen tingkat kedua dimakan oleh konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga dimakan oleh konsumen tingkat keempat atau yang paling konsumen tingkat tertinggi. Seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Pengurai ini jamur ya anak-anak ibu. Begitu juga seterusnya ya. Contoh misalnya belalang mati atau dibasmi oleh petani. Terus belalang mati dibasmi petani, maka jumlah padi akan atau rumput akan bertambah karena tidak ada yang memakannya. Sementara itu, jumlah kata ular, elang akan berkurang karena tidak ada sumber makanan. Ya, anak-anak ibu, itu contohnya ya. Lanjut. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup yang lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, varietisme, dan kominensalisme. Simbiosis yang pertama mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Itu contoh hubungan simbiosis, hubungan antara burung jalak dan kerbau ya anak-anak ibu. Simbiosis yang kedua, simbiosis kominensalisme.
Hubungan antara dua makhluk hidup dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contoh hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga dan ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan menjadi kurus dan lambat laun akan mati. Inilah salah satu, ada 3 contoh simbiosis ya anak-anak ibu. Pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempat akan terlihat lebih kecil. Dapat juga disebut selebaran. Perhatikan salah satu pamflet. Coba anak-anak ibu perhatikan yang mana salah satu pamflet yang ini. Karena ini ada tulisannya dan ada gambarnya. Kalau ini tidak ada tulisannya. Kalau ini contohnya ada tulisannya, mudah dibaca oleh pembaca atau masyarakat yang membacanya. Misal tentang sampah. Sampah organik ada makanan, buah, sayur, daun, dan lain-lain. Organik ya anak-anak ibu. Kalau non-organik misalnya contoh sampahnya botol, kaleng, plastik, sepatu. Ini adalah tentang sampah organik dan non-organik. Ini salah satu pamflet ya, salah satu contoh pamflet ya. Ini adalah salah satu contoh pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh, mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh nih, gambar lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga terbantu oleh proses penyerbukannya. Kedua, komensalisme. Komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contoh, hiu dan remora. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa, sementara hiu tidak dirugikan. Yang ketiga, parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contoh, Rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inangnya dirugikan. Ini adalah salah satu contoh pamflet mengenai hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, ada tulisan dan ada gambarnya ya anak-anak ibu. Lanjut, merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah perbantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan?
Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Inilah tadi penjelasan Ibu tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Semoga anak-anak Ibu paham dan mengerti. Kalau belum paham silakan videonya diulang kembali. Ibu tutup, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.